Kalian tahu pemain basket yang namanya LeBron James? Kan tebak gajinya berapa di tahun 2021 kemarin? 31 juta USD, kurang lebih 445 miliar. Menurut kalian mungkin kagak sih ada YouTuber yang bisa ngalahin gajinya pemain NBA? Menurut gue juga kagak mungkin, tapi gue tuh salah. Orang ini yang namanya Jimmy, yang mungkin kalian tahu sebagai Mr. Beast, penghasilannya sampai 54 juta USD, 775 M, hampir 2 kalinya. So itu topik gue hari ini, YouTube AdSense. Di Desember 2020 gue memberanikan diri untuk pencet record dan menjadikan diri gue sebagai kelinci percobaan. Apakah benar yang bukan siapa-siapa yang shotnya gini-gini doang dan kontennya gado-gado bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan di YouTube? Dari yang awalnya cuma 800 subscriber bisa lebih dari 100.000 subscriber dalam setahun. Genre yang gue pilih adalah genre edukasi, di mana gue coba sharing, gue punya informasi dan komentar, dan gue juga sering review buku-buku yang gue udah pernah baca yang gue bilang programnya namanya Kultum, kuliah 7 menit. Dan seperti yang kalian lihat, kagak ada satupun yang benar-benar viral. Dan sekarang udah tahun 2022, gue rasa akan sangat membantu untuk kalian yang mempunyai aspirasi jadi YouTuber jika gue bisa bahas secara transparan duit gue yang gue dapat dari YouTube AdSense berapa sih? Tapi sebelum gue mulai, sekedar konteks buat kalian kagak salah impresi. Salam kenal dulu, nama gue Agus Halim, dimana ini semua adalah kelinci percobaan. Gue kagak pengen kalian salah impresi kayak seakan-akan gue flexing gue punya penghasilan, karena gue tahu kita itu di budaya timur, dimana di budaya timur kita kagak ngomongin gaji kayak gini secara transparan. Dan kalau kita ngomongin kesannya negatif atau kagak ya tabu. Wih, flexing bro, duit kecil dipamerin. Poin gue menciptakan ini semua adalah apakah benar yang namanya kreator itu bisa dijadikan profesi? Karena gue lihat semakin berkembangnya zaman, kayaknya anak-anak kecil ini gede malah mau jadi YouTuber. Dimana ya kagak salah kalau misalkan bisa kayak Jimmy 54 juta USD dalam setahun, ya gue juga pengen jadi YouTuber. Dibandingin gue mikirin bisa atau kagak bisa, gue mendingan langsung aja beraksi dan menjadikan gue studi kasus. So hari gue bakal buka-bukaan apa aja yang gue dapat dari YouTube selama setahun. Buat kita sama frekuensi, gue harus share journey gue secara detail. Gue mulai di 16 Desember 2020, dimana mental gue saat buat video itu adalah 100 video dulu. Pokoknya target gue 100 video karena gue tahu gue anaknya mut-mutan. Gue kagak pengen mempunyai ekspektasi terhadap hasil, outcome kayak 1 juta subscriber, 2 juta subscriber. Gue pikirnya adalah outputnya dulu yang gue bisa kontrol, yaitu adalah 100 video. Dan karena gue tahu gue anaknya mut-mutan, gue pikir gue butuh punya peraturan palsu untuk ngehantam gue punya monkey mind. Yaitu 2 hari sekali gue harus selalu upload. Dan buat otak idealis gue juga kagak kemana-mana lagi, gue bikin peraturan dimana gue cuma boleh produksi maksimum 30 menit. Dan abis itu edit maksimum cuma 2 jam. Dan yes, ini semua gue kerjain sendiri. Ih, paling hebat, bisa sendiri semuanya, paling hebat, paling ngerti. Sekali lagi, gue kagak ada maksud untuk menghebatkan diri gue cuma mau sharing kompleksitas YouTube di 100.000 atau 200.000 subscriber masih manageable, masih bisa dikelola dengan diri kalian sendiri. Gak usah mikir bahwa ini kalian butuh tim besar-besaran, sendiri aja bisa kok. Lalu 134 hari kemudian atau video ke-67 gue akhirnya bisa monetize, yaitu di tanggal 30 April. Lalu dari sana akhirnya gue dapat gaji per bulan dari YouTube. Dan itu dimulai dari April. April gue dapat $6. Lalu di bulan Mei gue dapat $565, Juni $1.200, Juli $640, Agustus $289, September $308, Oktober $501, November $882, Desember $942, Januari $1.409, Februari $739, dan Maret $506. In total of $8.005. Dimana kurang lebih 114 juta rupiah. Dan apakah chart ini bisa memberikan konfirmasi bahwa beneran namanya kreator itu bisa jadi profesi? Gue kagak tahu buat kalian, tapi jujur pas gue ngeliat chart ini, gue sangat takut. Kalian bayangin kalian punya penghasilan bisa hilang setengahnya dalam waktu sebulan. Dan mungkin kalian bertanya, kok bisa bro? Kenapa ini bisa terjadi? Well, begitu gue dapet 100.000 subscriber di bulan Juli Agustus itu, gue udah mulai males sih. Karena jujur, capek nyembah dewi algoritma. Oke, kalau seriusan kenapa ini semua bisa terjadi? Iklan. Jadi buat kalian yang gak tahu, untuk kita bisa dapat penghasilan dari YouTube itu datang dari iklan. Dan untuk kita bisa mengaktifkan channel kita untuk bisa dimonetisasi dan akhirnya brand bisa ngiklan di kita punya video, itu butuh peraturan-peraturan seperti 1.000 subscriber dan 4.000 public watch hour. Lalu setelah itu kalian submit, dan kalau kalian berhasil, kalian bisa pencet monetization on.
Dan kalau video kalian di atas 8 menit, kalian bisa taruh iklan sebanyak-banyaknya kalian secara teknis. Itu dari sisi kreatornya, dan mungkin sampai sini ada yang bingung kayak, bro siapa yang mau ngiklan ya bro ya? Yaitu adalah brand. Dari brand bisa iklan via Google Ads untuk target audiens seperti apa yang mereka mau dan harganya berapa. Kalau misalkan kagak ada yang ngebit, ya doi punya iklan akan ada pas kita nonton video. Unless kalian pakai YouTube Premium. Jadi dari hasil brand menaruh iklan ini, kita bagi hasil dengan YouTube. YouTube dapat 45%. Sisanya 55% buat kita. Kalau kalian pergi ke YouTube Analytics akan ada yang namanya CPM, di mana ini ada total yang kita dapat belum dipotong oleh YouTuber per 1000 views. Lalu ada RPM, yaitu revenue per mile. Ini adalah bagian kita tok. Udah kagak ada YouTube, ini bersih buat kita. Tingginya CPM dan RPM ini berhubungan dengan brand yang mau ngiklan di videonya kita. Dan untuk ngomong secara spesifik, brand saat ngiklan itu bukan ngiklan ke kreatornya, tapi ngiklan terhadap keywords-nya. Jadi terhadap judul dan metadata yang akan diasosiasikan ke video kalian, YouTube akan mencarikan kreator mana, video mana yang pas untuk mereka punya iklan. Dan pada umumnya, brand atau pengiklan Indonesia ya pastinya lebih minim budget spendingnya dibandingin luar negeri. Kenapa gue bisa tahu? Kalian bayangin ini YouTuber barat yang namanya Oliur. Pas dia buat video ini subscribernya baru 10 ribuan, tapi dia udah dapat YouTube AdSense ribuan dolar. Sedangkan gue boro-boro ribuan dolar. Dan fluktuasi ini sangat terkorelasikan dengan yang namanya marketing calendar. Kenapa gue punya penghasilan YouTube AdSense tinggi saat di bulan Mei, Desember, dan Januari? Ya karena ada yang namanya Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Semua pengiklan ini rame-ramean spend duitnya untuk mendapatkan yang namanya impression. Dengan sampel setahun ini, apakah gue bisa simpulkan yang namanya kreator itu bisa jadi profesi? Menurut gue kagak bisa, karena konteksnya YouTube AdSense Stock. Dimana kalian bayangin kalian itu dapat 114 juta itu di akhir tahun loh guys loh. Kalian kagak bisa kan bayar listrik, air, pulsa di akhir tahun juga. Oleh karena itu kenapa gue pernah sharing ke kalian cara mendapatkan 100 juta tanpa ada YouTube AdSense dalam waktu setahun juga. Dimana kalian bisa bikin suatu produk atau jasa lewat website yang namanya Linkit, lnk.id. Di konteksnya gue akhirnya bikin beberapa digital produk yang lumayan lah penghasilannya untuk ngebantu bulan-bulan pas gue punya YouTube AdSense itu ya lagi jelek. Contoh pas di bulan September gue berasa sangat jelek, gue punya YouTube AdSense, ya lumayan gue punya digital produk bisa menghasilkan 20 juta rupiah. Dan buat kalian yang beneran pengen jadi kreator, menurut gue kalian harus agnostik terhadap platform. Kagak bisa tuh kalian cuma main YouTube tok, kagak bisa tuh kalian cuma main Instagram tok. Kenapa? Karena kalau misalkan kita konteksnya kreator, mungkin brand kagak bisa tap in ke kalian punya YouTube, tapi mungkin bisa tap in ke Instagram ataupun TikTok. Kenapa seperti itu? Karena ngomong simpelnya tap in ke YouTube lebih banyak kan prosesnya dibandingin tap in ke TikTok dan Instagram. Dan itu juga penting kalian punya website sendiri guys. Dimana di Linkit kalian bisa bikin kalian punya website secara gratis. Gratis! Dan kalau misalkan ada brand atau agensi nanya kalian punya eksistensi, kalian tinggal taruh kalian punya Linkit. Dan itu poin gue berikutnya yaitu adalah brand endorsement. Dimana menurut gue kagak butuh dielaborasi lebih jauh karena gue rasa semua orang pada umumnya udah ngerti namanya brand endorsement itu adalah apa. Dimana kita sebagai kreator mempromosikan barang tersebut karena ya kita di endorse, aka dibayar. Dan pada umumnya di negara barat pun juga banyak kreator yang masih bergantung dengan endorsement model ini. So untuk mereka bisa kagak kreator ini dijadikan profesi? Menurut gue bisa. Tapi kagak bisa kalau misalnya kalian bergantung ke satu revenue stream tok. Karena kalau misalnya kalian bergantung ke satu revenue stream toh, contoh YouTube AdSense, kalian bakal selamanya harus nyembah yang namanya Dewi Algoritma. Please Dewa kasih gue exposure, subscriber, karena gue butuh validasi secara eksternal. Please. Kalau kalian bisa bikin suatu revenue stream lain, contoh dengan memakai website Linkit, lnk.id, dan bahkan mungkin kalian punya endorsement model juga, itu semua menurut gue baru bisa yang namanya sustainable. So ya, hari ini gue harap gue sudah memberikan secara transparan bagaimana caranya kita bisa mengelola keuangan kita sebagai kreator. Apa aja yang gue dapat di YouTube selama setahun ini gue benar-benar sudah paparkan ke kalian. Dan buat kalian yang seriusan pengen jadiin kreator ini profesi kalian, gue highly recommended gue punya ebook yaitu 20% viral, link di deskripsi. Sekali lagi gue kagak ada maksud buat flexing karena gue tahu kalian pasti abis cuan puluhan miliar di saham. Gue juga bingung sih kenapa gue kagak bisa cuan puluhan miliar di saham ya. So nextnya kalian mau gue bahas apa, tinggal komen aja di bawah. Apakah kalian pengen gue bahas passive income ideas? Dan ya itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.